Pada episode hari ini, suasana berubah menegangkan ketika Kenzo datang ke kafe tempat Mutiara bekerja. Niat awalnya sederhana, ia hanya ingin menyampaikan kabar penting bahwa Ibu Cynthia ternyata adalah kembaran dari almarhum Widuri, sosok yang selama ini begitu melekat dalam kehidupan Mutiara dan keluarga Aditya. Kenzo tahu bahwa informasi ini akan sangat berarti bagi Mutiara karena bisa membuka kebenaran yang selama ini tertutup rapat tentang asal-usul Mutiara. Kenzo menunggu di luar kafe dengan wajah cemas sambil terus memperhatikan pintu masuk. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan sudah ada beberapa orang asing yang memantau gerak-geriknya. Mereka adalah preman bayaran Sandra yang sejak awal memang diperintahkan untuk membuat Mutiara mendapat masalah tujuan utamanya agar Mutiara kehilangan pekerjaan dan menjauh dari Kenzo. Sandra merasa posisi dan harga dirinya terancam karena hubungan Kenzo dan Mutiara kini semakin dekat, apalagi sejak Mutiara mulai dikenal oleh Ibu Cynthia dan mendapat simpati darinya. Beberapa menit kemudian, Mutiara keluar dari dalam kafe sambil membawa buku catatan dan tas kecil. Ia sempat tersenyum melihat Kenzo menunggunya, tapi suasana mendadak berubah ketika sekelompok pria tak dikenal mendekat dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka mencoba menarik tas Mutiara, sementara yang lain berusaha memaksanya masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di pinggir jalan. Kenzo yang melihat kejadian itu langsung bereaksi cepat. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah mereka dan menarik Mutiara menjauh. Pertikaian pun tak bisa dihindari. Kenzo berusaha sekuat tenaga melawan para preman itu, meski jumlah mereka lebih banyak. Ia sempat terkena pukulan di wajah dan terjatuh, namun dengan sisa tenaga, Kenzo tetap berusaha melindungi Mutiara di belakangnya. Mutiara berteriak panik memohon agar mereka berhenti. Namun para preman tak peduli. Hingga akhirnya salah satu warga sekitar datang menolong dan suasana mulai ramai membuat para preman kabur meninggalkan tempat kejadian. Kenzo yang babak belur mencoba berdiri menenangkan Mutiara yang masih gemetar. Mutiara dengan mata berkaca-kaca langsung memegang bahu Kenzo, menahan air mata saat melihat luka di wajahnya. Tanpa kata, ia membantu Kenzo duduk di kursi depan kafe sambil membersihkan darah di pelipisnya dengan tisu. Dalam diam, terlihat jelas ada kedekatan emosional yang semakin kuat di antara mereka. Rasa peduli yang lahir bukan karena pura-pura, tapi dari ketulusan dan pengorbanan. Sementara itu, Sandra yang mengetahui bahwa rencananya gagal justru semakin marah. Ia tak menyangka Kenzo akan seberani itu melawan orang-orang suruhannya. Rasa cemburu dan kebenciannya terhadap Mutiara kini semakin dalam dan ia mulai berpikir untuk melancarkan rencana yang lebih licik. Namun dari sisi lain, kejadian ini justru memperkuat ikatan antara Kenzo dan Mutiara. Kenzo tidak hanya menjadi pelindung bagi Mutiara, tapi juga menjadi sosok yang selalu hadir di saat-saat berbahaya. Sedangkan Mutiara mulai merasakan ketulusan Kenzo yang selama ini ia ragukan. Kejadian di depan kafe itu menjadi titik balik hubungan mereka, sebuah momen di mana Mutiara mulai menyadari bahwa Kenzo bukan hanya teman, melainkan seseorang yang rela terluka demi dirinya. Dan tanpa mereka ketahui, peristiwa ini juga akan menjadi jalan bagi Ibu Cynthia untuk lebih mengenal Mutiara, karena kabar tentang insiden itu akan sampai ke telinganya dan membuatnya semakin peduli pada gadis yang wajahnya terasa begitu familiar di hatinya. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai peristiwa yang melelahkan, Kenzo akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk menyampaikan hal penting kepada Mutiara. Setelah kejadian di depan kafe yang hampir membuat Mutiara celaka, keduanya duduk di taman kecil tidak jauh dari tempat itu. Suasana sore terasa tenang, namun di antara mereka tersimpan perasaan tegang dan campuran emosi yang sulit dijelaskan.
Kenzo masih terlihat lelah dengan luka-luka di wajahnya, sementara Mutiara berkali-kali meminta agar Kenzo memeriksakan diri ke dokter. Tapi di tengah percakapan itu, Kenzo memutuskan untuk mengatakan kebenaran yang selama ini ia pendam, sesuatu yang bisa mengubah cara Mutiara memandang masa lalunya. Dengan suara pelan, Kenzo memberitahu bahwa Ibu Cynthia, wanita yang kini menjadi pewaris seluruh aset almarhum Pak Bobby dan juga investor baru di perusahaan Aditya, adalah kembaran dari almarhum Widuri. Mutiara terdiam lama. Kalimat itu membuatnya membeku, seolah waktu berhenti sejenak. Ia memandang Kenzo dengan tatapan tidak percaya, berusaha memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Dalam benaknya, kenangan tentang Widuri, sosok ibu yang selama ini ia anggap sebagai pelindung dan panutannya, mulai berputar kembali. Sore itu menjadi titik penting dalam perjalanan hidup Mutiara. Ia sadar bahwa kebenaran tidak bisa terus disembunyikan, dan pertemuannya dengan Ibu Cynthia mungkin akan menjadi awal dari jawaban atas semua teka-teki masa lalunya. Sedangkan Kenzo yang kini semakin dekat dengannya berjanji akan terus mendampingi Mutiara dalam menemukan siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Widuri tidak pernah meninggal, melainkan selama ini bersembunyi, lalu mengirim seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Kecurigaan Rianti pun mengarah langsung kepada Mutiara. Dalam pikirannya, semua hal yang terjadi belakangan, mulai dari kedekatan Mutiara dengan Kenzo, keterlibatannya dalam penyelamatan perusahaan, hingga hubungannya dengan para investor, kini tampak seperti rangkaian rencana besar. Rianti yakin jika benar Widuri masih hidup, maka Mutiara pasti memiliki peran penting dalam menghancurkan keluarga Aditya dari dalam. Kata-kata itu membuat emosi Rianti memuncak. Ia merasa terancam, seolah bayangan masa lalu kembali menghantui hidupnya. Dalam pikirannya, Widuri adalah ancaman terbesar, sosok yang dulu hampir merebut Aditya darinya. Kini, jika benar Widuri kembali,